Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, Bapak Ibu guru dan pemerhati pendidikan. Izinkan saya surat ini dari SMP Negeri 1 Gemuk, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan sebuah aksi nyata dengan menyebarkan pemahaman topik Merdeka Belajar. Ada 5 modul dalam topik Merdeka Belajar ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2, mendidik dan mengajar. 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4, mendampingi dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mulai dari topik yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada beberapa hal penting yang harus kita pahami sebagai pendidik. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai guru, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Kemudian, mengelola kekuatan dan kelemahan diri tersebut guna mendidik peserta didik, menghantarkannya untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Kita tahu bahwa peserta didik sekarang belajar dengan menggunakan teknologi dan internet. Tidak lagi seperti zaman kita belajar dahulu. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita perlu menyelaraskannya dengan terus belajar. Karena bagaimanapun juga, peserta didik tetap membutuhkan kehadiran pendidik. Hal penting yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar bisa memberikan ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkan segala kepentingan hidup, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, serta menuntun perjalanan peserta didik menuju cita-citanya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Sebagai guru, kita perlu beradaptif terhadap segala perubahan. Kita harus mampu menciptakan rasa kagum dan takjub pada peserta didik. Kemudian, selain materi, kita juga perlu mengajarkan semua tingkah laku, tutur kata, dan sikap cara mengajar. Mengapa? Karena semua itu akan membekas dan membentuk karakter peserta didik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus paham bahwa mendidik itu menyeluruh. Nah, apa yang harus kita lakukan agar mendidik itu bisa menyeluruh? Nah, yang pertama, pendidik menuntun agar peserta didik bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Yang kedua, pendidik juga harus mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya peserta didik dapat melancarkan hidup. Kemudian yang ketiga, agar pendidik menyeluruh, maka pendidik harus memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkomunikasi sosial dengan sesama. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai pendidik, kita harus paham adanya kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kodrat alam adalah dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan sifat,
dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penghubung antara peserta didik dengan sumber belajar sekitar maupun digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana mereka hidup. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berkaitan dengan isi dan irama, yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwasanya hendaknya dari semua itu dapat dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal dan sosial budaya Indonesia. Yang kedua, kita juga harus paham adanya asas trikon. Guru harus dapat merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa sesuai dengan asas trikon yang meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan pendidikan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terus-menerus, dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, dengan menerapkan asas trikon, maka kebudayaan Indonesia yang memiliki karakter dan ciri tersendiri tidak akan tertinggal dan bahkan akan berjalan beriringan dengan kebudayaan yang lain. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bapak Ibu, kita harus paham apa itu budi pekerti. Budi pekerti atau watak menurut Ki Hajar Dewantara adalah bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan kasa atau psikomotorik. Bapak Ibu, kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak yang dibentuk mulai dari keluarga, kemudian di sekolah, dan di lingkungan. Pendidik juga harus paham adanya teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ada teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan juga tulisan. Bapak Ibu semua, Ki Hajar Dewantara menggabungkan kedua teori tersebut menjadi teori konvergensi yang beranggapan bahwa kodrat manusia sebagai kertas yang sudah terisi tulisan samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Nah, tugas pendidikan adalah membantu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan samar tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Kemudian rasa takut, malu, kecewa, iri, egois,
berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa adalah bagian biologis yang tidak bisa berubah dan akan menetap dalam individu dari anak-anak hingga dewasa. Kita harus paham bahwa kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan, adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan. Nah, salah satunya adalah pendidikan. Modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Hal penting yang harus kita pahami bahwa pendidikan harus mengantarkan murid selamat dan bahagia. Sebagai guru, kita harus banyak belajar untuk menciptakan pembelajaran yang menyelamatkan dan membahagiakan siswa dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang terbaik untuk murid. Nah, dalam hal ini, pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Di mana fungsi pendidikan adalah mengantarkan siswa agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan merekalah yang akan mengisi zamannya. Nah, Bapak Ibu, anak didik akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Bersama-sama masyarakat, mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.